Di tengah malam yang gelap di desa Teruan, angin hutan berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sebuah rumah kecil dari kayu berdiri di pinggir desa, dikelilingi pepohonan yang menjulang. Di dalam rumah itu, seorang pria bernama Ardan sedang duduk di tepi dipan anak bungsunya, Sono, yang terbaring lemah. Tatapan Ardan kosong, tetapi di dalam dadanya, beban hidup terus bergejolak. Ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tetapi satu hal pasti, ia tak akan menyerah demi keluarganya, terutama Sono. Ardan hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya. Pekerjaannya serabutan, dari memanen padi di sawah tetangga, memikul hasil panen ke pasar, hingga pekerjaan lain yang tak menentu. Istrinya, Mira, sering mengeluh tentang kerasnya hidup mereka, terutama karena kebutuhan Sono yang lumpuh. Sementara itu, anak sulungnya, Tori, yang berusia 14 tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan karena tekanan hidup yang dirasakan keluarganya. Setiap pagi, Ardan berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika malam telah larut. Namun, penghasilan yang didapatkan tetap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mira mulai kehilangan harapan, dan rasa putus asa itu membuatnya sering bertengkar dengan Ardan. Suatu hari, ketika Ardan sedang bekerja memanen padi di sawah, Mira memutuskan meninggalkan rumah. Ia membawa Tori bersamanya, meninggalkan Sono yang terbaring sendirian. Ketika Ardan pulang, ia menemukan Sono menangis di depannya. "Ibu pergi, ayah. Kakak juga," ucap Sono lirih. Hati Ardan seakan hancur berkeping-keping. Ia merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga. Tangisnya pecah di malam itu, di samping Sono yang memeluknya dengan tubuh lemahnya. Namun setelah malam itu, Ardan memutuskan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Ardan mulai bekerja lebih keras. Ia menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan, meski itu membuat tubuhnya semakin letih. Setiap hari, ia kembali ke rumah dengan senyum kecil untuk Sono, menyembunyikan kelelahan dan kesedihan di hatinya. Keduanya menemukan kebahagiaan kecil dalam kebersamaan. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, Ardan melihat dua anak kelinci terkapar di tepi jalan. Kelinci itu terlihat lemah dan hampir mati. Ardan, yang selama ini merasa tak mampu memberikan apa-apa untuk Sono, memutuskan untuk membawa kelinci-kelinci itu pulang sebagai teman bermain anaknya. Sono sangat senang dengan kehadiran kelinci-kelinci itu. Ia memberi mereka nama Pipi dan Lupi. Kelinci-kelinci itu menjadi pelipur lara bagi Sono saat Ardan pergi bekerja. Setiap hari, Sono menghabiskan waktu dengan mereka, memperhatikan tingkah lucu mereka yang tak pernah gagal membuatnya tersenyum. Suatu hari, saat Pipi dan Lupi sedang menggali tanah di belakang rumah, mereka membawa masuk sebuah benda kecil berwarna kuning. Sono yang penasaran, mengambil benda itu dan menunggu Ardan pulang untuk menunjukkan temuannya. Ketika Ardan melihat benda itu, ia tertegun. Itu adalah bongkahan emas. Dengan rasa tak percaya, ia bertanya pada Sono dari mana asal benda itu. Sono menceritakan bagaimana kelinci-kelinci itu menggali tanah di belakang rumah. Tanpa membuang waktu, Ardan segera mengambil cangkul dan mulai menggali di tempat yang tak ditunjuki Sono. Ia tak percaya pada apa yang ditemukannya. Sebuah peti kecil penuh dengan bongkahan emas dan perhiasan tua terkubur di sana. Keberadaan harta karun itu mengubah kehidupan Ardan dan Sono secara drastis. Ardan segera membawa Sono ke kota untuk berobat. Dengan perawatan yang tepat, kondisi Sono perlahan membaik. Setelah bertahun-tahun lumpuh, Sono akhirnya bisa berjalan kembali. Ardan membangun rumah baru yang lebih layak di tempat yang sama. Namun, meski kini hidup berkecukupan, ia tetap rendah hati. Ia menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu tetangga yang membutuhkan, terutama mereka yang pernah membantunya di masa sulit. Berita tentang perubahan hidup Ardan menyebar dengan cepat. Mira, yang dulu meninggalkan rumah karena tak tahan dengan kemiskinan, mendengar kabar itu. Ia datang kembali bersama Tori, memohon agar Ardan mau menerimanya kembali. Namun, Ardan hanya memeluk Tori. "Kamu adalah anakku, dan kamu selalu punya tempat di sini," ucapnya lembut. Tetapi kepada Mira, ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali bersamamu." Ardan memilih untuk melanjutkan hidupnya bersama Sono dan Tori. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu seorang wanita baik hati yang mencintai keluarganya. Mereka menikah, dan Ardan akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Setelah pernikahannya dengan seorang wanita baik hati bernama Rina, kehidupan Ardan semakin stabil. Rina adalah seorang bidan desa yang lembut dan penuh kasih sayang, yang menerima masa lalu Ardan dengan lapang dada. Ia merawat Sono seperti anaknya sendiri, memastikan anak itu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Tori pun perlahan kembali ceria.
terutama karena kehadiran Rina yang membawakan semangat baru di keluarga mereka. Di desa, kehidupan Ardan menjadi lebih dihormati. Ia menggunakan sebagian dari hartanya untuk membantu pembangunan infrastruktur desa, termasuk membangun sekolah kecil dan klinik sederhana yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setempat. Rina dengan pengalamannya sebagai bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan utama di klinik itu. Mira, mantan istri Ardan, memilih untuk tinggal di desa. Meskipun Ardan telah menolak kembali bersamanya, ia tinggal bersama kerabatnya, mencoba memulai hidup baru. Namun, Mira sering merasa kesepian dan menyesal atas keputusan yang ia buat dulu. Suatu hari, ia mendatangi Rina dan meminta maaf atas kehadirannya yang mungkin mengganggu keluarga mereka. Rina, yang bijaksana, menerima permintaan maaf itu dengan tulus. Bahkan, ia meminta Mira untuk membantu di klinik sebagai asisten. Dengan pekerjaan baru itu, Mira mulai merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Meskipun ia harus melihat kebahagiaan Ardan dari kejauhan. Sementara itu, Tori yang kini beranjak dewasa mulai menunjukkan minat besar terhadap alam dan lingkungan. Ia sering membantu penduduk desa, mengelola ladang, dan menjaga hutan di sekitar desa. Berkat pendidikan yang lebih baik, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bertanggung jawab. Sono, yang sudah sembuh sepenuhnya, sering ikut bersama Tori menjelajahi hutan. Mereka berdua menjalin persahabatan erat dengan anak-anak desa lainnya, menciptakan kenangan indah yang tidak bisa tergantikan. Kelinci-kelinci Pipi dan Lupi yang menjadi awal. Keajaiban keluarga mereka tetap menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Suatu hari, saat menjelajahi bagian hutan yang lebih dalam, Tori dan Sono menemukan gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Di dalamnya, mereka menemukan ukiran-ukiran kuno di dinding batu. Mereka segera melaporkan temuannya kepada Ardan, yang kemudian memanggil seorang ahli sejarah dari kota untuk mempelajari gua itu. Setelah diteliti, ukiran di gua itu ternyata berasal dari zaman kerajaan kuno. Gua tersebut menyimpan artefak-artefak yang membuktikan adanya peradaban besar di wilayah itu. Penemuan itu membawa perhatian para ahli dan pemerintah ke Desa Teruan. Desa yang sebelumnya terpencil dan tidak dikenal itu, kini menjadi pusat perhatian. Sebagai situs sejarah penting, Ardan dan keluarga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melestarikan situs tersebut. Desa Teruan pun berkembang menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya. Pendapatan desa meningkat dan kehidupan masyarakatnya berubah drastis. Namun kebahagiaan keluarga Ardan diuji kembali. Saat gua tersebut mulai dikembangkan sebagai situs wisata, terjadi longsor yang hampir menghancurkan seluruh area proyek. Dalam insiden itu, Tori, yang saat itu tengah membantu penggalian, terluka parah. Ardan merasa sangat terpukul melihat putranya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Rina, dengan pengetahuannya sebagai bidan, ikut membantu proses perawatan Tori bersama tim medis. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan dan terapi, Tori akhirnya pulih, meski harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Peristiwa itu membuat Ardan menyadari bahwa meski harta bisa mengubah kehidupan, keluarga adalah harta yang paling berharga. Ia memutuskan untuk mengurangi keterlibatannya dalam proyek besar di desa dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, kehidupan keluarga Ardan tetap harmonis. Sono tumbuh menjadi seorang pemuda ceria yang berbakat dalam seni, khususnya melukis. Ia bahkan membuka galeri kecil di desa untuk menampilkan karya-karyanya. Tori, meski berjalan dengan bantuan tongkat, menjadi penggerak utama dalam melestarikan alam di sekitar desa dan mengajar anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ardan, kini seorang pria yang berusia lebih dari 60 tahun, duduk di beranda rumahnya yang luas, menatap senja bersama Rina. Pipi dan Lupi, meski sudah tiada, meninggalkan banyak kenangan indah yang selalu mereka ceritakan kepada cucu-cucu mereka. Mungkin hidup kita dulu berat, tapi itu semua adalah jalan menuju kebahagiaan ini, ujar Ardan sambil tersenyum pada Rina. Hidup di Desa Teruan kini tidak lagi sepi. Desa yang dulu terpencil kini menjadi tempat di mana kebahagiaan dan harapan tumbuh subur. Beberapa bulan setelah kehidupan keluarga Ardan kembali stabil, sebuah kabar mengejutkan datang dari kota. Seorang pria bernama Raka, saudara jauh Mira, muncul di Desa Teruan. Raka mengaku sebagai pemilik sah lahan yang dulu menjadi tempat rumah Ardan dan tempat ditemukannya harta karun. Ia membawa dokumen-dokumen tua yang menunjukkan bahwa lahan itu diwariskan oleh leluhurnya dan meminta haknya atas tanah tersebut, termasuk sebagian dari kekayaan yang ditemukan. Ardan yang selama ini hidup damai merasa terguncang. Dokumen-dokumen itu terlihat asli
Tetapi ia tidak percaya bahwa leluhur Raka adalah pemilik tanah itu. Ardan hanya tahu bahwa tanah tersebut diwariskan oleh orang tuanya sejak ia kecil. Raka, yang dibantu oleh seorang pengacara dari kota, membawa masalah ini ke pengadilan. Ardan harus menghadapi gugatan besar yang tidak hanya mengancam kekayaan yang ia miliki, tetapi juga rumah dan tanah tempat keluarganya tinggal. Desa Teruan menjadi gempar, dan para tetangga merasa simpati pada Ardan. Bagaimanapun, Pak Ardan sudah banyak membantu desa ini. Tidak adil jika ia kehilangan semuanya, ucap salah satu tetua desa dalam pertemuan warga. Ardan meminta bantuan seorang pengacara muda bernama Saka, yang merupakan kenalan lama Rina. Bersama-sama, mereka mulai menyusun pembelaan. Dalam upaya membuktikan kepemilikannya, Ardan bersama Tori dan Sono menggali lebih dalam tentang sejarah tanah tersebut. Mereka mencari saksi-saksi tua di desa, termasuk tetua yang mengenal keluarga Ardan sejak dulu. Salah satu tetua, Mbah Samin, mengingat bahwa ayah Ardan pernah bercerita tentang perjanjian lisan dengan keluarga leluhur Raka. Namun, tanpa dokumen tertulis, sulit bagi Ardan untuk memenangkan kasus ini. Di tengah pencarian bukti, Tori kembali ke gua tempat mereka menemukan harta karun. Dengan bantuan Sono, mereka menemukan ukiran baru yang sebelumnya tertutup tanah. Ukiran itu berisi simbol-simbol dan nama keluarga leluhur Ardan yang menunjukkan bahwa wilayah itu memang dulunya milik keluarganya. Sidang pengadilan berlangsung tegang. Raka berusaha menggunakan dokumen-dokumen tuanya sebagai bukti utama, sementara Ardan mengajukan ukiran kuno yang ditemukan di gua sebagai bukti tambahan. Pengacara Saka dengan cermat menunjukkan bahwa dokumen milik Raka terlihat dimanipulasi karena tinta dan kertasnya tidak sesuai dengan usia dokumen asli. Namun, titik balik terjadi ketika Mbah Samin bersedia bersaksi di pengadilan. Ia menceritakan bagaimana ayah Ardan mengelola tanah itu dengan izin dari leluhurnya. Kesaksian itu, ditambah bukti ukiran dari gua, akhirnya membuat hakim memutuskan bahwa tanah itu memang sah, milik keluarga Ardan. Raka yang kalah di pengadilan menunjukkan wajah penuh kebencian. Ia bersumpah akan kembali suatu hari untuk merebut apa yang ia anggap miliknya. Namun Ardan yang kini merasa lega tidak membalas dengan dendam. Jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan, aku akan tetap membantumu. Tapi jangan coba mengambil apa yang bukan hakmu, ujar Ardan dengan tenang. Setelah kemenangan di pengadilan, kehidupan keluarga Ardan kembali tenang. Namun, pengalaman itu meninggalkan pelajaran besar bagi Ardan. Ia memutuskan untuk menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk tabungan dan aset, serta menyumbangkan sebagian untuk membangun fasilitas pendidikan di desa. Sono, yang kini semakin percaya diri, mulai membantu ayahnya mengelola usaha kecil yang mereka bangun bersama. Tori, meski masih menggunakan tongkat untuk berjalan, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di kota dengan beasiswa yang diberikan oleh sebuah yayasan lingkungan. Beberapa tahun kemudian, Rina melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Kehadiran bayi itu membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Sono dan Tori, meski sudah dewasa, sangat menyayangi adik kecil mereka yang diberi nama Citra. Ardan, yang kini telah menua, sering menghabiskan waktu di beranda rumah sambil bermain dengan Citra dan menceritakan kisah-kisah masa lalunya. Ia merasa hidupnya telah lengkap, penuh perjuangan, namun juga penuh berkah.